La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Rasulullah SAW ke luar negeri dengan mengirimkan surat kepada raja-raja untuk mengenalkan Islam dan mengajak menganut agama Islam. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Adapun raja-raja yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW yaitu seperti Heraklius, yakni penguasa Romawi di Syam, kemudian Muqawqis di Iskandariyah Mesir, kemudian Kisra di Persia, kemudian Mundir bin Sawa, yakni Raja Bahrain, kemudian Haudah al-Hanafi, yaitu penguasa Yamamah, kemudian Raja Oman, kemudian Al-Haris al-Himyari, yaitu Raja Yaman, kemudian Al-Haris al-Ghassani, yakni pemimpin kaum Ghassan, hingga ke Najasyi di Habasyah, Abyssinia, yang sekarang adalah negara Afrika. Sebagai kelaziman surat menyurat resmi negara, Nabi Muhammad membuat cincin stempel sebagai tanda orisinalitas surat itu. Stempel itu berbunyi, Muhammad Rasul Allah. Para penguasa negara merespon surat Nabi Muhammad beragam sikap. Ada yang menghormati dengan mengirim surat balasan sebagai tanda persahabatan. Ada yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, seperti halnya Raja Najasyi. Ada yang menghina dan ada yang marah dengan membunuh utusan Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan surat itu. Kali ini kita akan bahas tentang raja yang zalim, yaitu Raja Kisra di Persia yang menyobek surat Rasulullah SAW. Jika surat Rasulullah SAW dibaca dan diterima dengan hormat oleh Raja Persia, maka tidak demikian halnya yang terjadi terhadap raja yang sombong ini. Surat Rasulullah SAW kepada Kisra, yaitu Raja Persia itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra pemimpin Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tidak sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan orang yang membenarkan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Di penghujung surat berbunyi, apabila Tuhan mau masuk Islam, kuberikan apa yang menjadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin kaum Tuhan. Demikian bunyi surat Rasulullah untuk Raja Persia. Dikisahkan Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Hudhafah, untuk menyerahkan surat kepada Kisra. Maka berangkatlah Abdullah bin Hudhafah ke Persia untuk menyerahkan surat kepada Kisra. Setelah sampai di Persia, Kisra memanggil seluruh pembesar supaya hadir ke majelisnya. Tatkala Kisra melihat Abdullah menghadap, dia memberi isyarat kepada pengawal supaya menerima surat yang dibawa Abdullah. Tetapi Abdullah menolak memberikannya kepada pengawal. Jangan, Rasulullah memerintahkan supaya memberikan surat ini langsung ke tangan Kisra, tanpa perantara. Aku tidak mau menyalahi perintah Rasulullah, ujar Abdullah bin Hudhafah. Kisra bisa memahami. Biarkan dia mendekat kepadaku, kata Kisra kepada pengawalnya. Abdullah pun menghampiri Kisra, kemudian menyerahkan surat dari Rasulullah itu. Selanjutnya Kaisar memanggil sekretaris berkebangsaan Arab yang berasal dari Hira. Kisra memerintahkan sekretaris itu untuk membuka surat tersebut di hadapan baginda dan menyuruh membacakan isinya. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Maharaja Kisra. Berbahagialah siapa yang mengikuti petunjuk. Baru sampai di situ sekretaris membaca surat, api kemarahan menyala di dada Kisra. Mukanya merah dan urat lehernya membengkak. Ia tersinggung berat karena Rasulullah menyebut nama dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menuliskan nama Kisra. Lalu Kisra merebut surat tersebut dari tangan sekretaris dan menyobeknya tanpa mengetahui isi surat selanjutnya. Berani-beraninya dia menulis seperti itu kepadaku, padahal dia budakku, teriak Kisra. Lalu ia memerintahkan Abdullah bin Hudhafah untuk diusir dari majelis. Abdullah pun keluar dari majelis Kisra.
Setelah itu Kisra memerintahkan Badan, yaitu gubernurnya di Yaman, untuk membawa Nabi Muhammad SAW ke hadapannya. Selanjutnya Badan menugaskan 2 orang bawahannya untuk menemui Rasulullah sambil membawa surat untuknya. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya yang berjudul Sirah Nabawiyah menuturkan ketika 2 utusan tersebut tiba di Madinah dan menghadap Rasulullah, salah seorang di antara mereka dengan nada mengancam berkata, "Sesungguhnya Syahinsyah, yaitu rajanya para raja, yakni Kisra, telah mengirim surat kepada Raja Badan agar dia mengirim utusan untuk menemui Tuan lalu membawa Tuan ke hadapannya." Kemudian utusan tersebut menyerahkan selembar surat untuk Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum setelah mengetahui isi suratnya. Kemudian Rasulullah meminta mereka untuk menemuinya lagi pada keesokan harinya. Nabi SAW bersabda, "Kembalilah kalian dan datanglah besok supaya aku kabarkan kepada kalian apa yang aku ingin kabarkan." Pada saat yang sama, di Persia terjadi pemberontakan besar-besaran yang diprakarsai oleh putra Kisra sendiri, yaitu Siruyah atau yang memiliki nama Manurki Kobat, di barat dikenal dengan nama Kafat. Dikisahkan saat itu pada malam hari, para prajurit penjaga malam ataupun Hurasni Madain yang biasanya menyerukan nama raja yang berkuasa ketika melewati jalan-jalan, malah menyebutkan nama Siruyah ketimbang Kisra, yaitu Raja Abrawis. Sebuah tanda kudeta telah dimulai. Pada saat aksi kudeta itu bukan hanya Raja Kisra yang dibunuh. Siruyah, yaitu putranya, juga membunuh seluruh anggota keluarganya yang laki-laki, terkecuali putranya sendiri, yaitu Ardashir. Para anak keturunan Anusirwan yang dibunuh oleh Siruyah diperkirakan mencapai 15 hingga 18 orang, baik dewasa maupun anak-anak. Al-Tabari dalam kitabnya yang berjudul Thariq Ar-Rusul wa Al-Muluk meriwayatkan pada hari setelah Siruyah membunuh saudara-saudaranya, 2 saudara perempuannya yang tidak dibunuh, yaitu Buran dan Adar Mirdud, datang ke hadapannya dan mencaci serta menghina dia dengan kasar. "Keserakahan akan tahta kerajaan yang masih belum kokoh telah mendorongmu untuk membunuh ayahmu dan semua saudara laki-lakimu, dan engkau telah melakukan tindakan yang tidak hormat," ujar saudari perempuannya. Maka pada keesokan harinya Rasulullah SAW memberitahukan peristiwa pemberontakan di Persia kepada kedua utusan Badan. "Sampaikanlah pada saudara kalian, yaitu Badan, bahwasanya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menghinakan Tuhan kalian, yakni Raja Persia tadi malam." Mereka lalu bertanya, "Apakah Tuan betul-betul yakin dengan apa yang Tuan katakan ini? Sebenarnya kami tidak seberapa membenci Tuan. Apakah kami harus mencatat apa yang Tuan katakan ini dan menyampaikannya kepada raja kami, yaitu Badan?" Rasulullah SAW menjawab, "Benar, sampaikan hal ini kepadanya. Sampaikan pula pesanku kepadanya, bahwa agama dan kekuasaanku akan merambah seperti yang dicapai Kisra, yakni menguasai yang kaya maupun yang miskin. Sampaikan pula kepadanya, apabila Tuan mau masuk Islam, kuberikan apa yang menjadi milik Tuan dan mengangkat Tuan sebagai pemimpin bagi kaum Tuan." Maka kedua utusan itu segera kembali menemui Badan dan menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Tak seberapa lama kemudian, datang sebuah surat kepada Badan yang memberitakan bahwa Kisra telah tewas. Dalam surat itu Siruyah berkata kepada Badan, "Awasilah orang yang sudah dikirimi surat oleh ayahku itu, yaitu Rasulullah, dan janganlah engkau menyerangnya sebelum ada perintah dariku." Al-Khadri dalam Muhadarat Tariqul Umam Al-Islamiyah dan Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari sebagaimana dikutip Syekh Syafiur Rahman mengatakan hal inilah yang kemudian mendorong Badan beserta rakyatnya di Yaman untuk masuk Islam. Sebelum Siruyah membunuh Kisra, salah seorang tokoh negarawan Persia datang kepada Siruyah setelah dia memenjarakan ayahnya dan berkata kepadanya, "Tidaklah pantas bagi kita memiliki 2 orang raja. Apakah engkau membunuh Kisra dan kami akan menjadi hambamu yang setia dan patuh? Atau kami akan menggulingkanmu dan memberikan kesetiaan kami kepadanya, seperti yang selalu kami lakukan sebelum engkau mendapatkan tahta kerajaan?" Kata-kata ini mendatangkan ketakutan di hati Siruyah. Dia lalu memerintahkan Kisra untuk dipindahkan dari istana pemerintah ke rumah seorang pria yang bernama Marasvan. Al-Tabari mengisahkan Siruyah kemudian membuat berbagai tuduhan atas kejahatan-kejahatan Kisra,
dan memerintahkan Mihurmus, yakni salah seorang putra pejabat Persia, untuk membunuhnya. Belakangan, Siriyah malah mengeksekusi Mihurmus juga atas tuduhan pembunuhan ayahnya. Selanjutnya, Siriyah juga membunuh seluruh anggota keluarganya yang laki-laki. Meskipun demikian, ketika dia membunuh saudara-saudaranya, dia menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Itulah yang terjadi terhadap kerajaan di Persia setelah menyobek surat Rasulullah SAW. Kerajaan menjadi kacau dan hancur yang diakibatkan oleh mereka sendiri. Dan itu semua tidak lepas dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kisah ini, Nabi SAW telah mengetahui akan kebinasaan Raja Persia di saat berani menyobek surat beliau dan tidak menghormati beliau. Beliau SAW mengetahui hal ini karena Allah telah menetapkan untuk membinasakan orang yang membenci Rasulnya. Dan peristiwa ini adalah termasuk dari kesempurnaan mukjizat dalam terjadinya permusuhan di antara komponen umat yang satu. Bagaimana tidak, sedangkan pada peristiwa yang terjadi pada raja yang zalim ini adalah dalam satu rumah. Hal ini adalah bukti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 64. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Bandingkan dengan penguasa Romawi Timur, yaitu Bizantium, Raja Heraklius juga mendapat surat yang sama dari Rasulullah. Setelah membaca surat Nabi, Heraklius mengumpulkan para pembesar kerajaan. Semula Heraklius disebutkan mempercayai kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad. Namun karena para pembesar dan rakyatnya tidak menghendaki rajanya menjadi seorang muslim, maka Heraklius tetap mempertahankan agama lamanya, yaitu Kristen. Dalam satu kesempatan, Heraklius juga pernah berbicara dengan Abu Sufyan bin Harb tentang Nabi Muhammad. Dalam obrolan itu, Heraklius menyampaikan beberapa pertanyaan terkait Nabi Muhammad, mulai dari nasab hingga akhlaknya. Abu Sufyan mengonfirmasi semua pertanyaan yang diajukan Heraklius tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Heraklius mengaku kalau Rasulullah akan keluar. Namun ia tidak menyangka kalau Rasulullah muncul dari bangsa Arab Mekah. Seandainya aku tahu bahwa aku sampai kepada masanya, pasti aku sangat ingin bertemu dengannya. Seandainya aku ada di hadapannya, pasti aku basuh kedua kakinya, kata Heraklius. Imam Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Abu Sufyan. Heraklius mengatakan, aku telah mengetahui kalau dia akan muncul, tetapi aku tidak menyangka kalau dia berasal dari golongan kalian. Rasulullah SAW telah menulis surat kepada Raja Persia dan Romawi, dan keduanya tidak masuk Islam. Akan tetapi Raja Romawi memuliakan surat Rasulullah SAW dan juga utusan beliau, maka negerinya tetap jaya. Sehingga dikatakan bahwa kerajaan itu tetap ada pada anak keturunannya hingga hari ini. Adapun Raja Persia yang telah merobek surat Rasulullah SAW dan menghina beliau SAW, maka Allah menghancurkan kerajaannya dengan sehancur-hancurnya, sehingga tidak terdapat setelah itu kerajaan Persia. Maka siapapun yang membenci dan memusuhi Rasulullah SAW, niscaya Allah akan menghancurkannya dan membinasakan diri dan jejaknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.